Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan laporan tugas proyek mata kuliah program pemrograman mobile, yaitu aplikasi Rasa Nusantara, yang disusun oleh pertama Riga Rianza 2300181145, Muhammad Bintang Gifari dengan NIM 2300181159, M Farul Rozi dengan NIM 2300181176. Latar belakang perlunya aplikasi. Aplikasi Rasa Nusantara dibuat sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi resep masakan Nusantara secara mudah dan terpusat. Selama ini resep makanan khas Indonesia masih tersebar di berbagai media yang tidak terstruktur, sehingga menyulitkan pengguna dalam mencari dan menyimpan resep yang diinginkan. Dengan memanfaatkan pengembangan teknologi mobile berbasis Android, aplikasi Rasa Nusantara dikembangkan untuk menyediakan kumpulan resep masakan Nusantara yang dapat diakses oleh banyak pengguna. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan resep agar pengguna dapat menyimpan resep favorit mereka secara pribadi. Tujuan aplikasi. Pembuatan aplikasi Rasa Nusantara adalah untuk menyediakan aplikasi Android yang dapat digunakan sebagai media informasi resep makanan Nusantara. Aplikasi ini bertujuan membantu pengguna dalam melihat, menyimpan, dan mengelola resep masakan secara digital. Selain itu, aplikasi ini juga bertujuan menerapkan konsep multi-user serta penggunaan Firebase sebagai sistem autentikasi dan penyimpanan data. Rancangan aplikasi. A. Alur kerja aplikasi. Alur kerja aplikasi dimulai dari proses login atau registrasi pengguna, ditunjukkan dengan penampilan daftar resep yang dapat diakses oleh seluruh pengguna. Pengguna dapat melihat detail resep, menyimpan resep yang disukai ke dalam bookmark. Lalu pengguna dapat membuat resep sendiri yang dapat dilihat orang lain. Dan terakhir, pengguna dapat searching resep, filter resep, dan logout. Kebutuhan data. Kebutuhan data dalam aplikasi meliputi data pengguna seperti username, email, dan password, dan resep masakan, dan data bookmark. Data tersebut disimpan menggunakan Firebase Firestore dan dikelola berdasarkan akun pengguna. Fitur yang terdapat pada aplikasi. Fitur utama dan rencana aplikasi ini meliputi login dan registrasi, menampilkan daftar resep, menampilkan data resep, menyimpan resep ke dalam bookmark, membuat resep, mencari resep, serta logout pengguna. Ada hasil implementasi. A. Activity login .xml. File activity login XML digunakan untuk menampilkan halaman login pada aplikasi Rasa Nusantara. Layout utama menggunakan scroll view agar tampilan tetap dapat digulir pada berbagai ukuran layar. Komponen di dalam diatur menggunakan constraint layout untuk menjaga tata letak tetap responsif. Halaman login terdiri dari bagian header yang menampilkan logo aplikasi serta sebuah form login yang dibungkus dalam material card view. Form tersebut berisi input email dan password menggunakan komponen text input layout dan text input edit text dan material design. Proses login dijalankan melalui tombol masuk, sedangkan proses bar digunakan sebagai indikator saat proses autentikasi berlangsung. Selain itu, halaman ini juga menyediakan teks interaktif untuk fitur lupa password dan navigasi ke halaman daftar bagi pengguna yang belum memiliki akun. B. Activity Register. File Activity Register digunakan untuk menampilkan halaman pendaftaran akun pada aplikasi Nusantara. Layout utama menggunakan scroll view agar tampilan pada digurul pada berbagai ukuran layar dengan constraint layout sebagai pengatur posisi komponen antarmuka. Halaman ini terdiri dari header dengan logo aplikasi dan tombol kembali serta form pendaftaran yang ditempatkan dalam material card view. Form pendaftaran menyediakan input nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password menggunakan komponen text input layout dan text input edit text. Selain itu, terdapat layout verifikasi OTP yang disembunyikan secara default dan akan ditampilkan saat proses verifikasi diperlukan. Proses pendaftaran dan verifikasi dijalankan melalui tombol aksi, sedangkan progress bar digunakan sebagai indikator saat proses berlangsung. Pada bagian bawah halaman, disediakan navigasi bagi pengguna yang sudah memiliki akun untuk kembali ke halaman login. C. Activity Reset Password. File Activity Reset Password digunakan untuk menampilkan halaman reset kata sandi pada aplikasi Rasa Nusantara. Layout untuk menggunakan scroll view agar tampilan tetap dapat digulir pada berbagai ukuran layar dengan constraint layout sebagai pengatur tata letak komponen. Hal ini menampilkan header dengan logo aplikasi dan tombol kembali serta form reset password yang ditempatkan dalam material card view. Form tersebut menyediakan input email mengundang pengguna yang digunakan untuk mengirimkan permintaan reset kata sandi. Proses dijalankan melalui tombol kirim, sedangkan progress bar digunakan sebagai indikator saat proses pengiriman email berlangsung. Di activity XML.
File Activity Splash digunakan sebagai tampilan awal pada aplikasi Nusantara lewat menggunakan korsalen layout dengan latar belakang gradasi untuk menampilkan identitas aplikasi saat pertama kali dijalankan. Pada halaman ini ditampilkan logo aplikasi, nama aplikasi, dan tagline diposisikan dengan tengah layar. Selain itu terdapat progress bar sebagai indikator bahwa aplikasi sedang melakukan proses awal sebelum pemindahan ke halaman berikutnya. Fragment bookmark. File fragment bookmark digunakan untuk menampilkan halaman reset favorit. Bookmark pada aplikasi Rasa Nusantara, layout utama menggunakan koordinator layout yang dikombinasi dengan app bar layout dan toolbar untuk menampilkan judul halaman. Daftar resep favorit ditampilkan menggunakan recycle view yang ditempatkan di dalam swipe refresh layout sehingga pengguna dapat melakukan penyegaran dan data dengan menarik layar ke bawah. Selain itu, disediakan text view sebagai tampilan empty state yang akan muncul ketika tidak terdapat resep yang dibookmark oleh pengguna. Baik, selanjutnya itu fragmen detail resep. Itu file ini digunakan untuk menampilkan halaman detail resep pada aplikasi Rasa Nusantara. Jadi bagian utamanya itu menempatkan di dalam nested scroll view agar seluruh informasi dapat digulir secara vertikal. Jadi informasi yang ditampilkan meliputi nama resep, penulis, setel daerah makan, waktu memasak, jumlah porsi, tingkat kesulitan, daftar bahan, serta langkah-langkah memasak. Jadi selanjutnya ada fragmen home. Jadi file ini digunakan sebagai halaman utama untuk aplikasi Rasa Nusantara. Jadi layout utama menggunakan koordinator layout untuk mengatur interaksi antar app bar layout dan konten yang dapat di-store. Jadi bagian atasnya itu menampilkan app bar layout dengan nama aplikasi, ikon, notifikasi, dan teks subtitle sebagai identitas halaman. Lalu selanjutnya ada fragmen My Resep. Jadi file ini digunakan sebagai halaman resep saya yang menampilkan daftar resep yang dibuat oleh pengguna. Jadi layout utama menggunakan koordinator layout dengan app bar layout di atas, di bagian atas yang berisi tombol dan tombol navigasi kembali. Lalu selanjutnya ada fragmen profile, yang dimana fitur ini, file atau ini digunakan sebagai halaman profil pengguna. Jadi untuk menampilkan profil si penggunanya yang menampilkan berapa resepnya, nama, dan lain-lain. Jadi selanjutnya ada fragmen search, yaitu untuk sebagai pencarian resep lah. Jadi layout ini menggunakan koordinator layout dengan app bar layout di bagian atasnya menampilkan judul halaman dan kolom pencarian. Yang misal untuk mencari resep ayam, misal kita tulis ayam itu. Jadi selanjutnya ada fragmen upload. Jadi file ini untuk mengupload makanan resep. Jadi untuk kita yang ingin mengupload resep ke dalam aplikasi menggunakan ini, mulai dari nama resep, lokasi asal makanan, kategori, waktu memasak, dan jumlah porsi serta tingkat kesulitannya. Ada item kategori. Jadi kategori ini digunakan sebagai item tampilan kategori yang menampilkan pada daftar kategori step. Layout ini akan dapat digunakan kembali di dalam recycle view. Lalu yang terakhir ada item resep. Jadi file ini untuk menampilkan satu data resep yang ditampilkan dalam daftar pada recycle view seperti pada halaman beranda, pencarian, dan resep pengguna. Lalu yang terakhir ada pembagian tugas anggota kelompok. Yang pertama Ringga Riansyah atau saya sendiri dengan NIM 23000181145 yang bertanggung jawab pada perancangan dan implementasi UI dan UX. Lalu yang kedua ada Muhammad Bintang Gifari dengan NIM 23000181159 yang bertanggung jawab pada fitur autentifikasi pengguna melalui login, register, reset password, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada Muhammad Fahru Rosi dengan NIM 23000181176 yang bertanggung jawab pada implementasi CRUD, create, read, update, dan delete data aplikasi, pengelolaan data resep, integrasi dengan database Firebase, serta pengujian fungsional fitur utama. Baik, segitu saja dari kami. Nanti akan dilanjutkan oleh demonya yang akan dilanjutkan oleh Muhammad Fahru Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fahru Rosi. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat. Pertama, saat user pertama kali buka, maka user akan diarahin ke login page seperti ini.
Nah, dikarenakan di sini saya belum daftar, saya bisa daftar di bagian bawah ini yang tulisannya daftar sekarang. Nah, setelah itu kita akan diarahin ke page registrasi di mana ada input nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Nah, langsung saja kita bisa memasukkan nama di sini paling atas dan email kita untuk kita daftarkan, kemudian password, konfirmasi password. Nah, setelah semua terisi, kita bisa klik daftar. Nah, di sini ada TOAS yang ada namanya OTP dikirim. Nah, nanti OTP-nya tuh dikirim ke email kita yang kita daftarkan tadi. Nah, bisa kita lihat di sini sudah masuk ke email kita kodenya. Nah, di sini kode saya itu 129625. 129625. Kalau sudah terisi dan benar, kita bisa langsung verifikasi di sini, klik tombol verifikasi. Nah, kalau sudah benar akan ada TOAS registrasi sukses, silahkan login. Kita bisa langsung login di sini. Oke, coba kita masuk. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan OTP lagi. Terus ini dikirim ke email kita seperti yang registrasi. Nah, udah dikirim ini. Kode OTP saya ada 693682. 693682. Kita klik verifikasi. Nah, kalau sudah benar OTP-nya valid, maka kita akan diarahin ke beranda. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada resep yang di-share oleh user lain. Ini soalnya aplikasinya itu multi role, jadi user dapat berbagi resep satu sama lain. Nah, pertama di sini kita mulai dari atas dulu. Ini ada kategori yaitu kayak filter seperti itu. Bisa kita pencet di sini sarapan, makan siang, makan malam, dessert, cemilan. Nah, kemudian di sini semua resep ini yang di-share oleh orang lain kita bisa klik untuk melihatnya. Di sini di detail resepnya ada nama resepnya kayak seperti sop ayam bening dibuat oleh Abdul. Terus kemudian asal makanannya kita bisa lihat di sini dari Malang ya. Durasi masaknya 60 menit untuk satu orang dan kesulitannya itu sedang. Kemudian di sini ada bahan-bahan bisa kita baca untuk kita masak. Nah, kemudian di bawahnya itu cara memasaknya. Kita bisa lihat panjang ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih bookmark buat nandain biar nanti tidak hilang gitu. Nah, nanti itu resep yang kita bookmark akan masuk ke menu bookmark yang ada di bawah ini. Nah, seperti ini. Kita bisa unbookmark di sini. Nanti hilang di resep favorit ini. Nah, kemudian kita bisa cari resep di sini. Misalnya kita cari gula Jawa. Nah, di sini yang muncul cuma gula Jawa doang sesuai search-nya. Kita bisa klik di sini sama seperti yang tadi, ada nama pembuat, asalnya, ada durasi untuk berapa porsi, kesulitannya, bahan-bahan dan cara masaknya. Nah, kemudian di sini kita bisa upload resep yang kita punya sendiri. Nah, di sini pertama user diminta untuk memilih gambar terlebih dahulu. Di sini kita coba pilih gambarnya. Di sini gudeg. Nah, nama resepnya gudeg. Asal lokasi kita coba cari Yogyakarta. Kita coba cari.
Nah, lokasi ditemukan. Untuk kategori ini makan siang. Waktu masaknya sejam lah, satu jam 60 menitan gitu. Porsinya anggaplah satu orang. Sulit, untuk kesulitannya bahan-bahan kita di sini tulis satu aja biar nggak terlalu banyak, misalnya kayak kecap, terus kita coba lagi tambahin deh nasi. Nah, dan paling bawah di sini kita cara memasaknya bisa rebus nasi itu. Nah, kalau sudah semua lengkap, kita bisa publikasikan resep. Kita tunggu sebentar. Di sini ada Toas mengupload gambar. Setelah itu kita bisa lihat di sini di beranda, bisa kita refresh. Nah, di sini postingan kita akan muncul di beranda ini. Nah, ini terus bisa dicek bisa dilihat sama orang juga ya, orang lain gitu. Kemudian ya ke profil. Di sini bisa kita lihat ada nama kita, email kita, dan resep yang berapa resep yang kita buat. Nah, di sini bisa pencet resep saya. Kemudian untuk resep yang kita buat di sini bisa dihapus ya, bisa kita lihat di sini hapus. Setelah itu akan hilang. Nah, di beranda harusnya juga hilang. Nah, sudah hilang juga di beranda. Oke, yang terakhir di sini bisa keluar dari ini. Maksudnya kayak logout gitu. Kita coba. Nah, kalau berhasil logout akan diarahin ke login seperti ini. Nah, yang terakhir kita coba untuk reset password ya. Di sini bisa langsung kita pencet lupa password. Masukin emailnya di sini. Oke. Kita reset password. Nah, di sini ada string password telah dikirim ke email sebagai berikut gitu. Kita coba cek ke Gmail. Nah, ini sudah dikirim ya. Kita bisa klik di sini untuk meresetnya. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password baru. Kita coba ke bebas lah ya, 1 2 3. Ini aja. Setelah itu bisa kita save di sini. Oh, minimal 6 ya. Kita coba 6 deh, 6 7 8 9. Kita coba save. Nah, di sini you can now sign in with your new password. Nah, kita di sini bisa melakukan login dengan password yang kita sudah buat tadi. Coba kita masukkan password yang baru tadi. Nah, di sini diminta kode OTP lagi untuk login. Di sini udah dikirim 626 308. Kita coba verifikasi. Nah, bisa dilihat berhasil login, berarti reset passwordnya berfungsi dengan baik. Oke, mungkin sekian saja demonstrasi dari aplikasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.